PRS Surabaya, perkenalkan kami dari tim 343 di Surabaya Epic tahun 2022. Pada hari ini kita akan mempresentasikan mengenai salah satu tokoh yang cukup terkenal di Indonesia. Namun sebelum kami memasuki ke materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Halo semuanya, perkenalkan saya Adeline dari Finance Investment Angkatan 2021, ada Dave Renat Angkatan 2021, ada Jeremy Andrea dari Angkatan 2021 dari jurusan Sistem Informasi Bisnis, ada Wilson dari Tax Accounting Angkatan 2021, ada Jessica Felis dari DSA 2021. Pada hari ini kita akan menceritakan mengenai Haji Raden Muhammad Mangundiprojo. Nah, siapakah beliau ini? Mari kita lihat. Nah, beliau ini lahir di Jawa Tengah pada tanggal 5 Januari 1905 Sragen. Beliau merupakan cicit dari Sultan Demak Sutogiwiryo atau Kiai Ngalimuntoha. Sejojo merupakan teman seperjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Keduanya memperluas pemberontakan melawan penjajah Belanda hingga ke daerah Kertosono, Ngawi, dan Banyuwangi. Dia ini sangat berjasa ya. Tak hanya itu, ia juga sebenarnya bisa memiliki kesempatan menjadi wakil kepala jaksa dan asisten wedana setelah lulus dari Osvia pada tahun 1927. Setelah lulus dari militer, HR Muhammad ditugaskan sebagai Dei Danco atau Komandan Batalion Peta di Sidoarjo, Jawa Timur. Pasca kemerdekaan, seluruh anggota Peta menjadi pasukan inti dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian, ia juga menjabat sebagai Bendahara BKR di Jawa Timur. Tanggal 5 Oktober tahun 1945, BKR pun ditingkatkan fungsinya dan berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, BKR pun ditingkatkan fungsinya dan berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Operasi militer terbesar yang pernah dilalui oleh HR Muhammad adalah ketika pasukan Belanda atau NICA tiba di Surabaya pada 25 Oktober tahun 1945. Ia bersama Bung Tomo, Dul Arnowo, Abdul Wahab, dan DRG Mustopo memimpin perlawanan terhadap pasukan sekutu seluruh penjuru Surabaya. Setelah mengakhiri karirnya dalam dunia militer, HR Muhammad ditugaskan menjadi Bupati Ponorogo periode tahun 1951 sampai 1955. Semasa menjabat sebagai bupati, ia mengamankan Madiun setelah pemberontakan PKI Musuh pada 1948. Jadi saya akan menjelaskan tentang kehidupan pasca 10 November tahun 1945 HR Muhammad. Setelah mengakhiri karir militer, HR Muhammad ditugaskan menjadi Bupati Ponorogo dengan masa bakti pada tahun 1950 sampai 1955. Dan salah satu misinya adalah untuk mengamankan daerah Madiun pasca pemberontakan PKI tahun 1948 nih. Nah, selanjutnya Muhammad juga menjadi residen atau gubernur Lampung pada tahun 1955 hingga pensiun pada tahun 1962. Dan misi utamanya yaitu untuk mengendalikan keamanan di daerah ini. Selanjutnya, karena dengan berbagai prestasi yang dia cantumkan, sejak tahun 1971 Muhammad terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai utusan daerah Lampung hingga tahun 1992. Oke, selanjutnya Muhammad Mangundiprojo tutup usia pada 13 Desember 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Bandar Lampung. Pada 14 Agustus 1996, Muhammad dianugerahi Bintang Mahaputra dari Presiden Soeharto di Istana Negara di Jakarta sebagai penghargaan tertinggi atas jasa-jasanya pada bangsa dan negara Republik Indonesia. Presiden Jokowi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Muhammad di Istana Negara Jakarta pada 7 November 2014. Pemberian gelar Pahlawan Nasional itu didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK tahun 2014 tanggal 6 November 2014. Sebuah monumen didirikan di daerah Buduran, tepatnya di Sidoarjo dan di sebelah utara Jalan Layang Buduran, yaitu untuk mengenang jasa Muhammad tersebut. Monumen yang dibangun dengan biaya 50 juta dari APBD 2 tahun 1994-1995 ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Sudirman
pada 31 Januari 1995, bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-136 Kabupaten Sidoarjo. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.